Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li asatidina wa li abaina wa ummahatina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah berkat rahmat Allah, karunia-Nya kita masih bisa bertemu di malam yang penuh kebahagiaan, penuh rahmat, penuh dengan doa-doa dari malaikat. Karena ya apalagi seluruh dunia ini dikutuk oleh Allah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu dikutuk, ya, dilaknat, dan dilaknat apa yang ada padanya. Illa, kecuali ya zikrallahi, orang yang berzikir selalu ingat kepada Allah, wa ma walahu, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, wa alimun, dan orang alim yang selalu mengajarkan hal-hal yang baik, wa muta'allimun, dan orang-orang yang mau belajar. Maka oleh sebab itu kita sangat bersyukur, ya, kita bisa belajar, bermuzakarah, bermusyawarah. Jadi kalau di Jawa sana di pondok enggak namanya muzakarah, musyawarah. Nah, jadi ini kita belajar bersama lah, ya. Jadi walaupun saya kebetulan yang diamanahkan untuk berbicara pada malam hari ini, tapi hakikatnya kita sama-sama belajar. Status kita sama, muta'allim, ya, apa, pelajar. Nah, maka oleh sebab itu ini kita syukuri, insya Allah nanti ditambah Allah. Ya, sebenarnya apapun itu bentuk kebaikan, syukurilah. Setelah menunaikan kebaikan, apapun bentuknya, sekecil apapun, ya, ucapkan alhamdulillah. Nanti ditambah oleh Allah. Nah, kita kan kadang mensyukuri itu bentuknya yang tunai-tunai saja. Ya, padahal ilmu itu di atas segala-galanya. Karena firman yang pertama turun tentang ilmu, iqra, ya, baca. Dan salah satu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, ilmumu fima amila fihi, kemana kau amalkan. Jadi kalau nggak ada modal sama sekali, apa mau dijawab? Ilmu aja nggak punya, bagaimana mau jawab? Amal. Maka jangan dipisah-pisah, jangan membela diri. Kalau lumayan aku punya ilmu walaupun belum ku amalkan, yang lain pokoknya beramal, nanti salah dua-dua kalau kayak gitu. Ilmu dan amal mesti selaras. Amal dan ilmu mesti sejalan. Karena dua-dua dipertanggungjawabkan. Nah, jadi jangan ada dikotomi kata orang. Apa? Pemisahan, jangan. Dua-dua orang Islam mesti punya, orang yang beriman mesti punya. Ilmu tentunya itu landasannya, amal itu sebagai hal yang didirikan, ditegakkan di atas ilmu. Ya, nggak mungkin akan diterima amal seorang tanpa ilmu. Tapi kalau ilmu tanpa diamalkan,
dikhawatirkan sia-sia. Jadi jangan dibeda-bedakan, jangan merasa lebih, merasalah kurang dengan ilmu dan amal kita. Itu yang baik. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-8. Berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Hai anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu itu sia-sia." Ya. Jadi apa? Enggak sia-sia. Jadi ada gunanya. Jangan kan kita anak Adam, nyamuk saja pun ada gunanya kan? Banyakan mana orang hidup sebab nyamuk atau mati sebab nyamuk? Hidup sebab nyamuk. Ya. Pabrik obat nyamuk, dari yang cair, dari yang asap, dari yang apa lagi? Oles. Kan gitu ya, semprot, segala macam lah. Itu berkat nyamuk. Maka Allah menantang hanya itu aja. Ma ba'udatan fa fawqaha. Silakan. Kalau memang bisa bikin aja nyamuk. Atau yang lebih kecil daripada nyamuk, tungau, tungir, tengu. Ada bahasa lain. Nah, tungau kan, tungau, tungir, tengu. Nah, coba. Bu, ibu bikin replika atau patung gajah sama patung nyamuk. Gajah sebesar gajahnya, nyamuk sebesar nyamuknya. Enakan mana, Bu? Patung ya, jangan lukisan. Jangan gambar. Mana Pak? Enakan mana Pak? Enakan gajah kan? Dibanding nyamuk itu belalainya kecil kan? Dalamnya ada jarumnya lagi. Kan gitu, karena awak dulu kan ngotak-ngatik nyamuk juga. Nah, Allah hanya tantang itu saja. Jadi Allah enggak bilang kau bikin gunung, enggak. Nyamuk coba bikin. Nah, sudah poning kepala kita. Kan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi nyamuk difirmankan Allah itu, tengok nanti. Dahsyatnya nyamuk itu memberikan atau menjadi sebab penghidupan bagi manusia. Apalagi kita. Nah, maka kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian menyangka bahasanya kami menciptakan kalian abathan, sia-sia? Dan apakah kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya dikembalikan. Itu Al-Mu'minun 115. Nah, jadi kalau mau nyari kayak gitu ini. Nah, ada satu dalilul fahros namanya. Ini yang namanya Mu'jam li al-fazil Mu'jamul fahros li al-fazil Qur'anil Karim. Jadi dulu Fathur Rahman itu agak payah, itu nggak ada Qur'annya di situ. Kalau ini ada. Belajar nahwu sorob sikit-sikit aja udah bisa insyaallah. Jadi kalimat apa misalnya? Fiilnya itu terutama misalnya. Kalau abasan, cari aja ain basa. Jumpa itu abasan. Ya. Nah, kalau yang misalnya kalimat Allah sekian, itu yang dalilul fahros. Ulama Mesir. Ya, jadi itu bisa udah ada gitu ya. Dihitung. Kalau lafaz Allah itu berapa? Udah ada yang hitung. Jadi sebenarnya ilmu sekarang ini makin mudah. Asal mau nyari. Asal mau banding. Bisa. Insya Allah bahasa Indonesia belum ada. Ya. Lafaz Allah dalam Quran sekian. Lafaz Rasul. Ya Rasulullah misalnya. Kalimatnya sekian. Lafaz Muhammad misalnya. Berapa? Lafaz Ibrahim berapa? Itu namanya dalilul fahros. Ya, sama kayak gini juga kamus Quran. Nah, jadi nyarinya udah nanti ya surah nomor surah sekian ayatnya ini. Nah, inilah dia. Maka tadi ya, hai anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu itu sia-sia. Inilah Al-Mu'minun ayat 115. Nah, jadi kan dulu kan udah dibilang
Ini ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ya kan? Perkataan ulama, ahli-ahli hikmah. Makanya kalau Allah sudah tegaskan kayak gitu, jangan kita sia-siakan. Ya, karena apa? Nanti akan kita pertanggungjawabkan. Hidup sama hidup. Binatang hidup, pohon hidup, awak pun hidup. Cuman yang akan disidik oleh Allah itu ya kita. Akan diberikan pertanyaan dan pernyataan. Kita lah itu yang mengalami. Binatang kalau dia dizolimi dengan binatang yang kejam, yang lebih besar, ya dilaga oleh Allah, diadili seadil-adilnya, lalu jadi tanah, selesai. Kita dari tanah, tapi nggak akan bisa jadi tanah lagi setelah berada di tanah. Artinya apa? Asal kita tanah, saripati tanah, lalu mati berada di tanah. Setelah berada di tanah, nggak akan bisa jadi tanah lagi. Apa itu? Kiamat. Tiupan sangkakala kedua, hiduplah kita selama-lamanya, nggak akan bisa menjadi tanah lagi. Yang ketiga, orang kafir menyaksikan bagaimana keadilan Allah, binatang dengan binatang pun diadili oleh Allah, lalu jadi tanah. Lalu mereka menyaksikan itu, ya apa? Wa qala al-kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ngomong, seandainya lah aku jadi tanah. Tak masuk surga, tapi tak masuk neraka. Selesai kan? Nah, manusia tidak bisa. Tempatnya hanya dua. Kalau tak surga ya neraka. Tinggal milih. Jadi Allah udah tegaskan kita diciptakan tidak sia-sia. Maka kita jangan mensia-siakan nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Semua ada pertanggungjawaban. Di dunia bisa lah leha-leha, ya, gratis pun. Tapi saking enaknya lupa, atau saking enaknya bandal, naudzubillah. Dan tiada kujadikan akan kamu itu tertumpat. Tengok satu, pinggir. Qauluhu tertumpat artinya terdinding. Ya. Jadi apa? Pasti ada jalan untuk mendekati Allah. Nah, coba nanti kan kalau kajiannya, ada musyahadah, ada suhud ini. Udahlah, artinya apa? Asal kita beribadah itu merasa nikmat, jadilah. Nggak usah ikut teori-teori yang tinggi dulu. Rasa enak ibadah itu, jadilah. Dan kenang-kenanglah itu. Ya, kadang sholat tuh, tahu-tahu udah fil alamina innaka hamidum majid. Bisa saking kurangnya, artinya apa? Kurang lama. Enak kali tahu-tahu fil alamina innaka hamid. Atau saking menghayal entah kemana-mana. Tahu-tahu ya fil alamina. Ayat. Jadi entah kemana. Tapi bercakap terus. Jadilah masih sadar ketika mau salam. Sadar dia, udah bilang alamina innaka hamidum majid. Nah, tapi apa mau begitu terus-terusan? Kan tidak ya? Maka kenanglah itu, mintalah itu kepada Allah. Ya Allah, berikan aku halawatul ibadah. Kalau dihadiskan halawatul iman, kemanisan di iman. Jadi kalau imannya manis, insya Allah ibadahnya manis. Ya. Jadi payah itu. Kadang nggak kita minta datang. Kita minta tak datang. Jadi apa? Ya sudah, sebab-sebab ketakwaan itu laksanakan dulu. Mata, telinga, mulut, kan mesti dijaga kan? Udah laksanakan itu. Takwa lahir dululah. Insya Allah. Kalau kacanya sudah bening, nampak itu. Ya, kenapa tak tembus? Ya, karena kacanya buram, bures kami bilang. Jarang gelap.
Jadi apa? Kaca kena air saja, kena air terperciknya. Lama-lama buram. Lama-lama berkaca pun tak nampak. Nah, yang dari mata itu bisa memburamkan kaca yang ada dalam hati. Yang dari mulut bisa memburamkan kaca yang ada di hati. Yang dari telinga begitu. Jadi tak tertumpat kau, kata Allah. Jadi apa? Ada jalannya. Di antaranya ya ini. Ya, latihan membersihkan batin. Kan gitu ya, maka diingatkan. Paling tidak waktu kita berbuat salah, kita sadar itu salah. Itu dosa. Ingat. Jangan seperti ya banyak sekarang ini bikin dosa pun kekeh dia, sanggup ya, naudzubillah. Lalu ya, yang Allah marah itu terhadap orang al-mutajahirina bil fisqi. Orang-orang yang menampakkan kefasikannya, atau orang yang sudah ditutup oleh Allah, tahu-tahu dia bongkar. Tadi malam aku menang sekian. Padahal kawannya tak tahu dia itu penjudi. Dibilangnya, ini hati-hati. Ya, Allah sangat marah. Kenapa? Dia tidak menghargai tutupan Allah. Jadi dosa ngapain diceritakan? Amal saja pun berhati-hati, apalagi dosa. Berarti kan ada unsur bangganya nanti. Na'udzubillah. Dan tiada aku lalai daripada barang yang kamu perbuat. Ya, apa? Itu wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini kan cerita batu itu diantaranya apa? Itu ada yang takut sama Allah. Batu aja takut sama Allah. Masa manusia tidak? Maka Allah bilang wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai, tidak lupa dari apa yang kalian perbuat. Ini banyak di sini. Al-Baqarah ayat 73, ayat 85. Ya, Al-Baqarah ayat 73 yang ada ya ta'malunnya. Nah, ayat 85, ayat 140, ayat 144. Masih Al-Baqarah juga. Ayat 149. Nah itu. Banyak lagi. Ali Imran, Al-An'am, Hud, An-Naml. Ya. Nah, yang di surah Ibrahim, wala tahsabannallahu ghafilan. Janganlah kalian menyangka Allah itu ghafil, lalai. Ya. Amma ya'malul zalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi Allah enggak lalai. Ya. Kenapa? Ya, dia yang menciptakan kita. Dan dia punya namanya apa? Hafiz. Nah itu. Jadi kalau misalnya ya ayat kursi itu ayat penjaga, ayatul hifz. Baca sebelum tidur. Periksa semua. Kunci segala macam dah. Baca ayat kursi. Artinya semuanya penyerahannya kepada Allah. Jadi seandainya dimalingin juga, ya sudah cukup. Lahir batin sudah dilakukan. Maka termasuklah, ya kalau ada pelajar atau kita ingin apa, ya baca, ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Supaya apa? Wahai yang maha menjaga, dijaganya iman, dijaganya Islam kita, dijaganya amal kita, dijaga hafalan kita, termasuk harta benda kita. Lihat kan, gak ada masalah. Karena Allah yang mengajak kita untuk ya ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana kau seru, yang mana kau panggil, Allah punya asmaul husna. Nah, jadi cocokkan aja dengan hajat kita. Saya yakin sekali dengan itu. Ya, saya yakin sekali dengan itu. Jadi ngamalkan tuh ya mesti yakin. Gitu ya. Dukun aja yakin berhasil kok, masa kalah kita sama baduk. Ya, nah itu. Jangan badok. Nanti lain kalau jawab badok lah katanya. Nah,
Dan bahasanya aku bagi kamu itu yang mengetahui, dan tiada bagi kamu peroleh akan barang yang daripadaku, melainkan dengan kamu sabar atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keridhoanku. Coba bangun jam 3, bangun jam 4, itu benci itu untuk kita. Nafsu itu nggak suka. Dingin pula itu. Agak-agak demam pula itu. Kan? Enak tarik selimut lah belok kapuk. Iya. Kan gitu. Jadi kata Allah, kau tidak akan memperoleh keridhoanku kecuali kau sabar, ya, melaksanakan atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keridhoanku. Artinya apa? Kita mau mendapatkan ridho Allah. Apa? Ridho Allah itu banyak yang nafsu nggak mau melaksanakannya. Puasa Senin Kamis bagus kan? Ya, senang puasa atau senang nggak puasa? Kebanyakan kita senang nggak puasa. Tahajud jam 3, ya, itu malah maqam mahmuda, kan gitu ya? Dikasih kedudukan yang terpuji. Senang banyakan tidur atau tidur pada waktu itu, atau senang bangun? Ya, absen saja. Ya, ini apa? Disensus. Ya kan? Ya udah, kita ngaku saja kita. Nah, inilah ngaji nguliti kita ini. Ya, mau dapat ridho Allah mesti, ya, apa? Kau sabar atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keridhaan Allah. Nafsu kita nggak senang. Kalau ditanya-tanya ini, seandainya, ya, apa 50-50 aja lah. Artinya apa? Nggak ngaji, nggak berdosa, milih nonton TV. Kan enak itu ya. Nah, dibanding ngaji, nafsu benci. Dan kiaskanlah yang lainnya. Jadi kadang kita berkelah-kelah, mencari-cari helah, iya kan? Padahal malas. Nah itu. Jadi kalau kalian mau cari keridhoanku, ya sabarlah kalian atas, ya, yang kamu bencikan pada menuntut keridhoanku. Jadi itu sesuai dengan hadis Nabi. Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah, sesungguhnya jalan menuju surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak. Tapi sebaliknya, ala wa innan nar, ya, huffat bis syahwat. Kira-kira begitu. Ya, atau nanti redaksinya, tapi ngarahnya ke sana. Ketahuilah bahasanya neraka itu, jalan ke neraka dikelilingi dengan syahwat, ya, dengan hawa nafsu, dengan yang kita inginin. Padahal neraka ya, tapi enak. Makanya, ya, apalagi sekarang banyak orang yang durhaka. Padahal bayar dia. Judi itu kan bayar ya, keluarin duit ratusan bahkan jutaan. Kok mau, kok senang, sampai nggak pulang, nginap lagi. Nyamuk tak peduli lagi. Awak digigit sebiji 2 biji nyamuk, nyamuk ini pun akan gitu kan. Mereka tahan menghadapi nyamuk. Padahal maksiat, dosa, ya, infak untuk yang maksiat. Naudzubillah. Cobaan dari itu. Nah, jadi kita betul-betul diingatkan, ya. Bermula sabar bagi kamu atas berbuat taat akan daku itu terlebih mudah bagi kamu daripada sabar atas berbuat maksiat akan daku. Jadi sebenarnya sabar melakukan ketaatan itu lebih mudah dibanding, ya, sabar atas berbuat maksiat akan daku. Jadi sebenarnya itu, ya, taat misalnya kan, apa? Kan kemari nggak payah-payah kan,
Coba jadi maling, mesti tengah malam, bawa linggis. Ya itu, bawa tangga lagi, ngendap-ngendap rumah orang. Kita ngaji kan gampang kan? Ada yang ngendap-ngendap tadi? Entah bininya, abang ini pun ngaji aja. Jadi pelan-pelan dia, kenapa? Diam aja nak yo. Tenang aja. Nah, sana nonton TV sama omakmu. Ayahnya keluar pelan-pelan. Antanya dia kayak gitu bini. Tak ada kan? Ada, insya Allah dukung semua. Tak boleh ikut bininya kemari. Alhamdulillah. Bini dunia akhirat. Nah, jadi itu ya. Lebih enak buat taat daripada buat maksiat. Itu yang nanda tangan ini, proyek itu, uang haram tuh. Pasti kalau ada CCTV takut dia. Padahal ada Allah. Kita kan nggak begitu kali. Buat taat kan? Jadi lebih mudah, sabar menjalankan taat daripada sabar daripada berbuat maksiat. Bermula meninggalkan dosa itu terlebih mudah bagi kamu daripada kamu rasai azab akhirat. Ya. Betul kan? Kenapa? Karena nggak tembus mata batin kita. Kayaknya apa? Nggak terasa kalau kita bikin dosa, azabnya begini begitu. Diancam Allah. Dikatakan Rasulullah apa? Seringan-ringan azab neraka, yudha'u jamratani, diletakkan 2 bara neraka, yaghli dimaghuhu, mendidih, cair otak orang tersebut. Jangan otak kita, ini cerita tak baik. Mendidih otak kita. Tak mau aku? Tak maulah kita mendidih kan? Dia melolong, menjerit. Ya, dia merasa dialah yang paling hebat. Padahal kata Nabi, wahiyala ahwanuha. Itulah yang paling ringan itu. Sekedar diletakkan 2 bara api neraka di 2 kaki seorang, langsung cair otaknya. Dia melolong, menjerit kesakitan. Dia berperasaan itu hebat sekali, paling hebat. Padahal itu paling ringan. Na'udzubillah. Nah, jadi sebenarnya lebih ringan untuk meninggalkan dosa daripada kita kerjakan dosa nanti berhadapan dengan azab akhirat. Jadi kata Sayyidina Hanzalah itu ditanya, Hanzalah, cemana keadaanmu? Kata Sayyidina Abu Bakar, nafaqo Hanzalah. Jawab Sayyidina Hanzalah, ini Hanzalah munafik. Tuh, kok ngomong kayak gitu? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya iyalah. Ya. Jadi akhirnya apa? Karena belum selesai, besoknya menghadap kepada Rasulullah. Ya, Sayyidina Abu Bakar penasaran. Wong ditanya kok bukannya kabarnya baik atau apa? Malah ditanya, ini Hanzalah ini munafik ini. Kaget lah Sayyidina Abu Bakar. Ada kawan ditanya kayak gitu jawabannya. Ngadulah kepada Rasulullah. Ya. Kenapa jawabannya kayak gitu Hanzalah? Cemana enggak ya Rasul? Ketika kami bersamamu, kami berada di sekelilingmu, di sekitarmu, kau menceritakan tentang surga, seolah-olah surga itu berada di hadapan kami. Ingin sekali rasanya masuk surga. Tapi dan ketika kau menceritakan tentang neraka, Masya Allah takutnya bukan main. Tapi ketika balik ke rumah, ya nengok ini, nengok itu, jumpa ini, jumpa itu, hambar itu. Nah itu sahabat. Bagaimana dengan kita? Ya, nah makanya, ya sampai mereka merasakan Nabi bercerita tentang neraka itu rasanya. Itulah kehebatan sahabat itu, kehebatan iman mereka. Kita diceritakan surga, bukan nggak yakin. Ya bukan nggak yakin. Kayaknya nantilah saja. Diceritakan neraka, alah. Orang lama lagi mati kok. Nah, jadi terus juga ya yang dilarang Allah itu kita lakukan. Nah ini.
Jadi ya, meninggalkan dosa itu terlebih mudah bagi kamu daripada kamu rasai azab akhirat. Bermula azab dunia itu terlebih mudah, terlebih ringan daripada azab akhirat. Jadi sebenarnya satu sisi bersyukur. Kalau kita bikin dosa, bikin maksiat, bikin salah, langsung ditegur Allah. Ucapkan alhamdulillah. Kenapa lah mulutku sakit aja? Ya Bu ya. Tak adanya temakan ini itu. Nah, diingat-ingat, oh iya. Aku udah gunjing orang. Langsung dikasih sariawan sama Allah. Bersyukur Bu. Ya. Ketiga apa? Melihat suatu yang diharamkan oleh Allah, langsung mata kita kayaknya kok ya cemana ini, sakit, berdonyut. Nah, baik suruh berpikir apa yang telah kita lakukan dengan mata ini. Oh begini, sadar kita. Nah, syukur, alhamdulillah, karena Allah langsung menegur kita. Kebanyakan kita tidak langsung diingatkan oleh Allah. Ditakutkan itu menjadi istidraj. Diulur sama Allah terus. Kau cakap apapun suka hati kau lah. Nengok apapun suka hati kau lah. Dengar apapun suka hati kau. Nanti rasakan. Kita takut seperti itu. Hati-hati. Break sebentar. Sudah. Hai anak Adam, semuanya kamu sesat. Ini hadis qudsi, ya. Melainkan barang siapa yang aku tunjuki akan dia. Jadi syukurlah, ya. Apa? Kita ini masih ditunjuki Allah. Jadi kalau ada orang yang sesat, doakan. Jangan dimampus-mampuskan. Jangan dikapok-kapokkan. Jangan dilaknat-laknatkan. Dari satu sisi kita berlindung dari sesatnya seseorang. Tapi di sisi lain, mungkin dia itu saudara kita, mungkin tetangga kita, bahkan mungkin anak kita. Apa? Kita doakan. Nanti dia. Malah di kitab Ad-Durrus Tsamin tadi sebelum khotimah tentang la ilaha illallah. Walaupun dia orang kafir, sudah cengap-cengap, masih disuruh kita nalkinkan dia. Oh, kafir malahan. Ya, apa? Husnuzon. Apa? Akalnya masih berfungsi. Walaupun dia sudah ghor-ghor, sudah cengap-cengap. Itu dia. Nah, saking besarnya mengharap ya rahmat dari Allah. Mana tahu ya dia batinnya masih berfungsi. Secara lahiriah ya mati kafir lah dia. Wow, nggak nampak, nggak kita dengar ucap syahadatnya. Tapi mana tahu secara batin imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Nah, jadi bersyukur kita ditunjuki oleh Allah. Nah, jadi semua sesat kecuali orang yang kutunjuki akan dia. Dan sekalian kamu itu binasa, melainkan barang siapa yang aku lepaskan akan dia. Jadi binasa kecuali orang yang aku selamatkan. Maka kita juga bersyukur kita tidak dibinasakan oleh Allah. Ya, di sini ada banjir-banjir, apa air bah nggak ada kan? Rob nggak ada kan? Nggak sampai sini robnya kan? Nah, Gunung Sinabung nggak sampai sini kan? Batuknya kan? Sedikit-sedikit. Ada juga. Jauh mana lah ada sama kami sana? Jauh sini kan? Nah, jadi itu kena batuk-batuknya. Itu pun batuk nggak berdahak kan? Nah, jadi kalau batuk berdahak ngeri. Makanya apa? Bersyukur bersyukur kita. Jauh kita dari pusat kegempaan, jauh kita dari pusat banjir, longsor. Syukur kita. Kalau enggak, nggak tahulah kita. Nah, saya sering ingatkan itu. Kita ini saya bilang di titik sewa di Bandar Khalifah, ya Percut Setuan sekitarnya tak terjadi ini itu. Tapi hati-hati di satu sisi kelalaian. Jauh dari Allah.
Itu wabah atau bala yang mengerikan juga. Yang itu banyak nggak disadari, merasa aman saja. Itu yang takut. Ya, ditakutkan. Siapa yang merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah, itulah orang yang merugi. Ditakutkan kita kena ke sana. Ah, aman kok. Ah, nggak ada ini kok, nggak ada itu kok. Justru orang yang sering digempang, ya, diguncang gempa itu, mungkin dia banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Awak tak diguncang-guncang Allah, malah lalai. Hati-hati. Ya kan? Dan sekalian kamu itu jahat, melainkan barang siapa yang aku peliharakan akan dia. Alhamdulillah, kita bukan koruptor, kita bukan begal, ya, dan kita bukan penjahat kambuhan lah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Allah. Atas peliharaan Allah lah kita selamat dari kejahatan-kejahatan yang kasar-kasar. Kalau yang halus-halus, ada sajanya itu. Yang irilah, yang dengkilah, yang hasadlah. Banyak-banyak minta ampun. Ya. Supaya apa tadi? Ketika kita buat maksiat, sadar itu dosa. Maka taubat oleh kamu akan daku. Niscaya aku kasih akan kamu. Mau dikasih Allah, taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah demen, cinta, senang kepada orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi taubat itu apa? Al-iqla'. Inti taubat itu apa? Mencabut. Ya. Menarik. Kita tarik diri kita dari maksiat tersebut. Itu intinya. Kalau cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jalan terus juga. Itu ya. Kata Sarah Riyadhus Shalihin, apa? Katala'ub, seperti orang bermain-main. Istighfar jalan, tapi gini, ya kan? Tak dibukanya mata jadi, ditutupnya tapi, apa itu? Main-main, jangan. Soal jatuh nanti lagi, yaitu nanti. Tugas kita sekarang apa? Suruh taubat, suruh taat, ya sudah. Nanti kan nanti nggak dituntut, oh nanti mana dituntut? Ada yang dituntut sholat zuhur sekarang? Ada? Enggak kan? Kapan? Besok? Ya udah besok. Sekarang yang dituntut apa? Khusyuk kita, ya. Fokus kita dalam menuntut ilmu. Ya udah itu tuntutan sekarang, ya, oleh agama ini.